Wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Abdullah Hazam Konin SMB. Om. Selamat malam. Di sini saya ingin menceritakan tentang gimana ukuran tangkringan yang pas ya Om. Mungkin kebanyakan dari pemula-pemula ataupun yang suhu-suhunya bingung cari tangkringan. Di sini perhatiin baik-baik Om, kata saya. Ini sharing-sharing aja Om, sambil sharing-sharing. Tangkringan pada konin Om apa aja kayunya, jenis-jenis kayunya. Yang biasa saya pakai Om, kayu-kayunya biasa saya pakai bisa dari bambu, bisa, dan ukuran tangkringan yang terpenting Om. Ukuran tangkringan tuh diusahakan sesuai genggaman konin Om. Ya sebesar segini Om, diameternya kecil. Om, apa aja sih jenis kayunya? Kalau dibilang jenis kayunya sih banyak Om, banyak yang bisa Om pakai. Kayu jambu bisa, jambu biji ya Om. Kayu asam jawa yang banyak, kebanyakan biasanya orang pakai si kicomania kayu asam jawa, dan kayu asem bisa juga tuh Om. Kayu asem bisa, kayu pokoknya yang kecil kira-kira kuat bisa Om. Kayu jati pun bisa. Kalau di dekat Om sekitaran rumah Om kemungkinan nggak susah dicari kayu asem Jawa ya. Ya bisa juga diakalin pakai kayu jati Om, tapi yang rantingnya kecil. Tergantung lagi Om kenyamanan burungnya. Ada juga yang dikasih kayu ini nggak sesuai, nggak cocok. Banyak Om. Ada yang dipakein kayu bambu, tangkringan bambu ya Om, yang dihalusin lingkarannya pas lingkaran konin. Itu malah ada yang cocok juga. Karena kenapa? Kalau tangkringan bambu biasanya nyerap air Om. Di situ saat pas di gantangan atau gimana, rasa kaki pada konin pas panas tuh rasanya adem. Banyakan orang pakai kalau nggak bambu, kayu asam jawa. Om, gimana ukurannya? Kalau bambu di sini kebetulan saya ada bambu Om, dan konin saya ada juga yang pakai bambu. Saya kasih tangkringannya. Kebetulan di sini ada 3 nih Om. Ini bambu nih. Ini bambu belum dihalusin Om. Masih ukurannya masih lebar. Dan ini pohon mangga Om. Kayu mangga. Tapi ukurannya masih kegedean ya Om lingkarnya. Saya nggak ada ukuran kecilnya lagi. Kalau ada saya tampilkan. Ukurannya sangat kecil Om ya. Om kirain segenggaman tangan konin. Sampai begini aja Om, nggak usah nyentuh. Nggak usah nyentuh sampai kukunya, nggak usah, begini aja. Dan dilihat lagi Om, nyaman apa enggaknya. Harus juga diperhatiin tuh, kebiasaan nih. Kalau konin tidur ya, kalau dia udah terbiasa sama tangkringan satu, biasanya dia tidurnya pasti di situ, walaupun tempatnya pindah-pindah, paling geser kanan kiri doang Om. Di situ ngelihat gimana konin nyaman sama tangkringan apa enggaknya. Kalau menurut saya ya, pengalaman saya juga begitu Om. Masalahnya burung saya ada yang suka tangkringannya, ada yang enggak. Kalau tangkringan bawah dia nggak suka tuh Om. Konin saya yang kandang biru, tangkringan bawah kan saya kasih tangkringan lakpet yang diameternya gede dan tebal. Dia nggak suka turun, jarang turun Om, jarang.
Kalau di atas yang satu berukurannya lumayan agak besar sih, tapi yang satu lagi diameternya pas sama kakinya. Dan burung konin saya keseringan tidurnya yang pas sama kakinya itu, cangkringannya. Itu saya pakai kayu asam Jawa. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena burung saya begitu, tidurnya selalu di situ, dan kayu situ aja yang saya perhatikan ya dari konin. Kalau dia nggak cocok, dia nggak bakalan tidur di tempat yang bakal dia tidurin tuh, kecuali benar-benar nggak ada kayu selain kayu yang lebih kecil, baru dia bisa tidur di situ. Tapi kalau ada kayu yang pas buat pegangan koninnya, kemungkinan dia bakal tidur di situ, dan rasa nyamannya pun lebih dapet om. Tergantung si om mau pakai kayu apa, tapi diperhatiin lagi diameternya itu sangat penting om, ukurannya. Apalagi buat yang pemula nih ya kan, kasih tangkringan entah itu gede, kakinya kecil om, halus kakinya, diameternya juga kecil ya. Diusahakan ya tangkringan pun harus disesuaikan dengan sama pola kakinya om. Jangan besar-besar, kalau besar-besar cengkramannya nggak kuat om. Kalau dia begini kan enak om, kalau begini dia ngerasa kokoh, dan disitu kenyamanan burungnya. Kalau kayu bahan tangkringannya sih banyak om, kayu asam juga bisa dipakai, kayu yang di sekeliling om juga bisa dipakai, banyak. Saya nggak bisa sebutin satu persatu. Bambu juga bisa dipakai. Kalau bambu bu, saran saya sih bambu. Kalau bambu tuh lebih adem om, tapi dihalusin dulu ya om, dibuat diameternya seukuran koninnya, jangan gede, jangan lebar-lebar. Kalau yang saya pegang ini kelebaran ya om. Ini kayu mangga juga saya pakai. Sayangnya asam Jawa nggak ada om, saya cuma ada di kandang yang konin tuh, yang biru. Mau saya copot tapi udah malam. Kebetulan yang ada aja saya pakai om. Ini contoh-contohnya. Kalau ini masih kegedean, kecilin lagi om, segini lah, dan dihalusin lagi, jangan sampai. Kalau bambu kan tajam om, bahannya tajam, takutnya burungnya luka kena yang belum dihalusin, diampas, apalagi ditambah diampas om. Udah dihalusin, ampas dulu biar benar-benar safety, takutnya kena mulut, kena kanan kiri burungnya. Kan biasa habis konin, habis makan selalu kanan kiriin ke tangkringan tuh, selalu gini-gini ke tangkringan. Makanya itu hati-hati kalau pakai tangkringan bambu. Lebih nyaman sih, kalau saya sih lebih nyaman pakai asam Jawa, tapi diameternya yang kecil, cari om yang sesuai. Si om perhatiin aja dah, kalau burung si om tidur itu pilih tangkringan yang seperti apa, ukuran diameternya ya om, bahannya apa. Kalau dia selagi masih ada yang lebih kecil, dia pasti tidur yang lebih kecil diameternya, karena buat daya cengkramannya pun lebih kuat. Enggak gimana ya om, kalau kita pegang begini seakan-akan nanti burung pas tidur kepleset gitu. Makanya dia memilih yang lebih pas dengan cengkramannya. Kalau dia cengkramannya kuat, pas, burung nggak bakal jatuh. Saya perhatiin kalau konin saya tidur tuh selalu begitu om, diameternya cari yang benar-benar pas sama dia, baru dia tidur. Dalam 3 tangkringan, yang 2 tangkringan ini dia kurang suka, yang diameternya pas banget, baru dia tidurnya di situ terus soalnya masalahnya om. Makanya saya bisa mengalaminya. Mungkin buat si om yang belum tahu juga ya tentang cara, oh gimana nih tangkringannya, ukurannya, kayunya apa aja. Kalau kayu saya nggak bisa nyebutin satu-satu soalnya banyak om, ada juga yang pakai ini, ada yang pakai itu. Cari aja sekitaran om, lingkungan om. Kalau nggak ada yang jual tangkringan asam Jawa, ya cari aja yang ada om, asalkan kayunya kuat, gitu aja om. Dan diameternya pun
diameternya pun kecil, nggak usah gede-gede om, sesuai dengan jarinya. Yang penting begini dong, jangan sampai nyentuh juga. Kalau sampai nyentuh juga jelek juga om, takutnya kukunya tambah panjang. Dan kalau bisa salah satu dari tangkringan tuh ada yang pakai tangkringan yang ada ampasnya om, entah itu om buat sendiri atau beli di kios-kios juga ada mungkinan om yang jual tangkringan ada amplasnya, tapi diameternya yang kecil, jangan yang gede. Kalau yang gede kan kebanyakan buat murai, kacer, burung-burung lain yang gede om. Karena kalau konin ukurannya ya kecil om, diameternya ya bagusnya sepas kakinya. Kalau saya sih begitu om. Tangkringan yang dua saya, kandang saya ya burung saya sengajain memang om. Satu, kalau di bawah saya kasih tangkringan lovebird yang tangkringannya gede om, tebal, dari kayu jati saya buat juga kebetulan. Jadi burung kurang, nggak pernah ke bawah om. Performanya ya dia sehari-harinya udah malas ke bawah ya malas dia om. Kecuali pas penjinakan ya om, saya suka kadang pas masuk kadang pagi saya cabut makannya, nanti saya kasih ke bawah, mau nggak nih dia ngejar. Pas makan doang maunya om, tapi hari-harinya cuma di atas 2 tangkringan itu aja, 2 tangkringan. Dan kalau malam tidurnya ya 1 tangkringan, itu aja tangkringannya yang dia suka. Masalahnya selalu saya perhatiin. Nah di situ mungkin om banyak yang keliru dengan gimana nih lingkarnya, apa kayunya. Kalau kayu sih saya nyaranin banyak yang pakai ini itu terserah om, bebas kayunya sih. Yang terpenting diameter lingkaran kayunya agar burung lebih nyaman. Kalau dia tidur udah nyaman ya, apalagi rawatannya benar, cara tips-tipsnya benar, cara rawatan konsisten dibutuhin tuh, harus teliti. Oh nih burung kenapa, oh nggak cocok ini, ganti itu. Kalau saya sih pengalaman saya begitu om, soalnya kalau saya perhatiin burung saya banyak kalau nggak cocok saya ganti, kalau nggak cocok saya ganti lagi, entah kayu apa yang sampai tidurnya bisa di atas kanan kiri aja om, jangan sampai di bawah. Kalau bagusnya yang menghindari pas di lomba aja om, kalau saya dia biasa interaktif di atas tangkringan yang 2. Kalau pas lomba kemungkinan ya untuk kemungkinan dia turun om, karena dia udah biasa 2, apalagi ada musuhnya. Nah pembawaan irama lagunya ya di 2 tangkringan ini om, pasti lompat-lompatnya 2 tangkringan. Ada juga yang konin suka turun ke bawah, itu karena kebiasaan dan nggak dirubah kebiasaannya dari si om. Kalau si om berubah kan dia nguncinya di atas nggak di bawah. Kalau si om emang hari-harinya nih konin udah biasa nangkring di bawah, ya nggak menutup kemungkinan juga burung akan turun ke lantai dasar kandang ya jadi poinnya hilang. Kalau saya ngerawatnya gitu, saya perhatiin nih, kalau tidur saya perhatiin tangkringannya dulu, gimana sih dia yang suka tidur, tangkringannya yang diameternya seakan-akan pas sama begini om, sampai begini aja, jangan sampai nyentuh banget kukunya. Kalau nyentuh banget kukunya, kalau nggak ada itunya nanti tambah panjang om, takutnya nyangkut di kayunya patah kukunya, itu juga rentan dong. Begini kan burung terbang begini bisa jadi patah om, entah itu belakang entah itu depan. Pengalaman saya sih begitu, makanya kasih agak jarak aja om. Syukuran dia udah bisa nyangkram begini. Dan lihat kalau malam, lihat juga om tidurnya di mana biasanya nih. Oh berarti ini cocok kayunya nih, diameternya pas. Cari kayu jangan yang licin om. Kalau kayu mangga saya nggak saranin ya om, nggak terlalu saya saranin, karena saya kadang kalau nggak ada ruang ya kayu apapun saya pakai om. Cuman yang nggak saya saranin juga licin, takutnya burungnya kukunya kenapa. Kalau bahan kayu, kalau kayak bambu
banyak seratnya om, serat-serat begitu. Ini karena belum saya halusin aja, nanti diperkecil lagi, dihalusin om, dihalusin lagi, jangan sampai ada yang tajam-tajamnya ya om. Amplas udah dihalusin, amplas lagi, coba dilihat lagi habis itu om cuci yang jemur, lihat gimana nih, udah oke, siap dipakai atau masih ada yang tajam-tajamnya. Kalau masih ada tajam-tajamnya mendingan diituin lagi om, dihalusin lebih halus. Mungkin nggak panjang lebar saya cerita ya, pengalaman saya begitu tentang tangkringan ya. Oh, posisi tangkringan gimana om sebaiknya? Kalau saya biasa pakai 2 di atas 1 di bawah, itu pun tergantung burungnya. Ada juga yang 2 di atas saya pakai silang, 1 di bawah nyilang, ada juga yang begitu om. Ada juga bisa juga dibalik om, 1 di atas 2 di bawah. Itu mah suka-suka om, yang terpenting kalau saya sih bagusnya 2 di atas 1 di bawah, V gini ya. Makanya dilihatin lagi si om punya burungnya, koningnya. Kalau dia nggak cocok, coba deh perhatiin om, kalau dia nggak cocok dia nggak bakal tidur di situ, kecuali nggak ada kayu yang lebih kecil ya om, terpaksa dia mau nggak mau dia tidur di situ. Makanya saya bisa bilang begini karena burung saya kebetulan di atas juga om. Kalau saya bawa ke bawah takutnya tidurnya keganggu, jadi larinya ke fisiknya om. Biasanya subuh saya embun kan, biasa bangun malam gak enak juga om. Biarin lah burungnya istirahat juga, burungnya istirahat, kesehatan terjaga, kitanya juga enak om. Pokoknya pola rawatan di sini saya bongkar semuanya om, dari yang 0 sampai yang gacor nanti om. Masih banyak pembahasannya, makannya, cara pemberian kroto om. Burung saya nggak suka kroto, gimana cara biar dia makan kroto om? Kok saya kasih laba-laba dia nggak mau, gimana caranya ngasih laba-laba? Saya bakal ajarin nanti om, saya bakal kumpas tuntas om tentang pola rawatan. Nggak cocok ini, nggak cocok itu, kita cari bareng-bareng om sampai ketemu. Intinya jangan sampai menyerah om. Kalau konin udah dapet cara rawatannya, itu konin bakal ngunci om, 100% bakal ngunci, yang saya alamin ya om. Apalagi udah kita tahu cara penanganannya, koninnya suka begini suka itu. Kalau saya sih saran, karena dari pengalaman dan si om yang bakal melakukan nih, si om perhatikan baik-baik tipikal burung sukanya apa, yang dia nggak suka tuh apa, itu kelihatan om. Tanpa kita sadari itu bakal kelihatan sendiri kalau kita memperhatikannya. Kalau tidurnya biasa di sini, kita kasih kayu yang lebih kecil, oh kok pindah dia, berarti lebih nyaman yang di situ om. Seterusnya om lihat selama seminggu aja om lihat bisa, oh kok tidurnya di sini terus ya, itu nggak menutup kemungkinan dia lebih suka yang di situ om. Tangkringan yang pas sesuai ukuran kakinya ya. Ya udah om, mungkin sekian cerita dari saya, masukan dari saya ya, cari tangkringan ya usahain yang pas dengan ukuran kakinya, kalau bisa segini ya. Kemungkinan saya cerita nggak panjang lebar om, karena hari udah malam juga. Pokoknya buat para konin mania selalu semangat, harus optimis om, jangan semangatnya kendor. Oh kok burung saya beli nggak gacor-gacor, harus semangat pokoknya. Rawat dengan baik, konsisten. Kalau udah rawatnya baik, konsistennya dapat, nikmatnya bakal dapat di belakang om. Kalau si om tahu cara penanganannya.
Kalau si om beli cuma beli aja rawat biasa, ya koninnya bakal biasa aja om. Bisa jadi burungnya nggak gacor-gacor, apalagi kalau masih bahan kita beli belum jinak, itu lebih susah om. Cara rawatnya lebih susah, cara penanganannya pun lebih susah, makanya harus sabar, telaten, jangan semangatnya jangan sampai kendor, dan kenikmatannya bakal didapat nanti om. Ya jangan lupa juga om, sharing-sharing sama yang tahu, biar wawasan si om juga yang baru-baru ataupun suhu-suhu bukan saya ngajarin ya om. Kalau video ini benar berarti saya senang om, masukan dari saya ada yang dipakai sama kalian juga. Kalau yang udah mengetahui mungkin lebih memahami, bukannya saya guru di sini om. Di sini kita sama-sama sharing, sama-sama belajar tentang cara rawatan konin. Pokoknya saya sih pengennya otak-atik sini om. Kalau nggak cocok ini kita ganti ini, yang penting jangan nyerah. Intinya jangan nyerah om, sampai burung itu top performa. Kalau udah ngunci di atas kan udah enak om. Wah, semangatnya tambah dapat lagi. Tapi kalau belum burung kita beli bahan langsung gacor, nggak ada om. Mustahil itu burung baru tangkep om bio kan masukin kandang gacor, kecuali si om beli gacoran. Tapi kalau gacoran juga sama aja begitu om. Kalau nggak tahu cara rawatannya dari nol susah. Oke, burung gacor dalam 2 bulan. Selebihnya itu om, stabil burung itu lebih penting om. 2 bulan masuk juara terus, masuk podium terus. Tapi setelah 2 bulan dia perawatannya mungkin ada yang kurang dari kita, dari sebelum juragannya ataupun pemilik utamanya. Ada cara rawatan beda, itu ngaruh sama burung. Saya akui loh, kita beli ini dan kadang pun kalau udah sama kita cara rawatnya, burung pun perlakuan dari kitanya kadang ada yang nggak sama om. Makanya itu kita saling-saling belajar di sini, saling-saling sharing. Kalau yang suka video saya terima kasih, dan saya minta dukungannya nih om buat para kicau, kicau segala burung kicau, kita tetap kicau. Apalagi terutama buat konin mania, suhu mania yang suka ngobra burungnya, tolong dukung saya ya om. Channel saya Abdullah Hazam Konin SMB. Jangan lupa di like, share, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya om, agar video saya akan tetap lanjut. Oke, sekian mungkin dari saya om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konin.